Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala ta'a rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah limujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya ini kurang semangat saya tengok. Tadi kan udah makan di Nurul Huda. Kok kurang semangat? Kenapa nih? Saya ulangi ya. Nenek-nenek jualan tomat, beli 2.000 dapat 4. Kalau kalian umat-umat Nabi Muhammad, cobalah jawab salamku dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kayak gini dong kan keren. Tapi sunahnya kan 3. Saya ulangi sekali lagi biar pas 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulullahi ajmain. Amma ba'd. Tidak ada kata yang paling indah yang keluar dari dua belah bibir anak cucu Nabi Adam kecuali mengucapkan rasa syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sepantasnya kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tidak pernah kita hitung. Walaupun dengan otak profesor, komputer, kalkulator, semua akan error yang menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita? Di dalam salah satu kitabnya Ibnu Qayyim yang bernama Al-Zaliki As-Salikin, Ibnu Qayyim menyampaikan di dalam kitabnya, mensyukuri nikmat Allah itu ada 3 cara, ada 3 tips. Tips yang pertama atau cara yang pertama, mensyukuri dengan hati. Bagaimana mensyukuri dengan hati? Meyakini bahwa semua nikmat yang Allah berikan semua ini karena kecintaan, karena Allah menyayangi hambanya. Bukan karena kita bersusah payah, mati-matian berjuang supaya mendapatkan jabatan jenderal. Bukan karena kita bersusah payah berjuang yang rela diterjunkan ke hutan untuk mendapatkan sebuah jabatan komando. Bukan juga kita bergadang untuk menyelesaikan tugas-tugas untuk mendapatkan posisi direktur atau insinyur. Tetapi ini semua adalah nikmat yang Allah berikan karena sayangnya Allah sama hambanya. Dan tips yang kedua ya, tips yang keduanya mensyukuri dengan lisan. Ini nih lisan nih, mensyukuri dengan lisan mengucapkan seperti tadi, alhamdulillah. Ini nikmat Allah yang Allah berikan kepada hambanya. Ya begitu. Dan tips yang ketiga, mensyukuri dengan
menggunakan nikmat itu kepada yang baik-baik. Contoh, Allah beri nikmat mata, kita gunakan dengan yang baik, melihat pegunungan yang indah dan menawan, yang kita gunakan untuk melihat Al-Quran, bukan untuk kita gunakan melihat paha ayam yang berjalan di tengah jalan, bukan. Itu salah. Ketika lewat itu paha ayam, astagfirullah. Itu antara bersyukur sama keasikan itu, jika orangnya seperti itu. Dan nikmat yang terbesar Allah berikan kepada kita, seperti yang disampaikan siapa namanya? Ya beliau lah. Nikmat Rasulullah. Allah berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis qudsi yang artinya, tidak aku ciptakan bumi beserta bumi kecuali tidak aku ciptakan langit dan bumi kecuali aku persaksikan kepadamu wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Rasulullah tidak Allah ciptakan, mungkin belum kenal yang namanya yang Bang Ilman ganteng. Yang belum kenal namanya, ya inilah semuanya. Belum ada dunia yang namanya, itulah intinya. Dan salawat diiringi salam senantiasa kita curahkan kepada Habibana Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah beliau? Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan para sahabat dan keluarga beliau yang rela meninggalkan anak menjadi yatim, meninggalkan istri menjadi janda. Ke gunung sama-sama mendaki, ke laut sama-sama mendayung. Untung sama-sama dibagi, rugi sama-sama ditanggung. Untuk apa para sahabat kerjakan? Untuk apa keluarga Rasulullah kerjakan? Tidak lain untuk terdengarnya kalimat tauhid la ilaha illallah di telinga kita saat ini. Dan rasa takjim dan hormat saya kepada abunya Ustadz Arliansah SS Al-Hafidh, SS Al-Hafidh gitu. Oh ya gitulah. Dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau. Amin. Allah sehatkan badan beliau. Amin. Allah jadikan anak cucu keturunan beliau anak yang hafidh dan hafidhah, anak yang soleh dan solehah, dan Allah beri kesabaran mendidik santri-santriwatinya. Dan kepada Ustadz Ardianto juga yang tidak berkesempatan hadir, mungkin sibuk. Mudah-mudahan Allah beri keturunan yang soleh dan solehah. Amin. Allah jadikan anak beliau anak yang hafidh dan hafidhah. Dan kepada Ustadz Jaria, asik Ustadz Jari, mudah-mudahan Allah beri istri yang solehah. Amin. Dan kepada hadirin semuanya, abang-abang, adik-adik yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya sedikit pun. Ustadz Ilman satu lagi. Mudah-mudahan saudara-saudara, berdirinya saya di sini bukan seperti patung Liberty, membawa obor tanpa api, membawa buku tanpa isi. Tetapi berdirinya saya di sini tidak lain ingin mengulang ilmu-ilmu yang udah beliau antum dapat, ingin saya ulang kembali. Ingin saya bawa tema yang berjudul bersabar. Saudara-saudara, bersabar ini ada salah satu kunci kesuksesan kita. Bersabar ini ada salah satu kunci untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersabar inilah yang akan menjadikan kita orang yang mulia di sisi Allah. Contoh, ingin mendapatkan keberhasilan, kita mau buka usaha, gagal dan terus gagal. Ketika kita bersabar, kita tidak putus asa. Seperti kata-kata yang mengatakan, kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Jadi jangan pernah menyerah. Intinya bersabar. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, yang artinya ayatnya pasti sudah nggak asing lagi. Innallaha ma'as sabirin.
Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Artinya di sini Allah yang akan mendekati orang yang bersabar. Bukan innas sabari ma'allah. Itu kalau begitu, itu maknanya kita yang bersabar, kita yang ingin mendekati Allah. Itu salah. Itu nggak akan dapat. Contoh dekat ini. Kita ingin mendekati presiden atau pejabat-pejabat tinggi lah contohnya. Nih, kita ingin mendekatinya. Ketika kita ingin mendekatinya, kita minta sesuatu, dikasihnya enggak? Enggak. Karena kita ingin mendekatkan diri kepada dia. Contoh, kalau dia mendekatkan diri kepada kita, pasti dikasihnya kalau kita minta. Karena dia keasikan sama kita. Dia pokoknya kalau sama kita tetap senang lah dia kayaknya. Kita minta, bos beli Lamborghini dong. Aman. Bos beli motor trail dong. Oke, aman. Bos beli iPhone dong. Aman itu, tenang. Kenapa dia mau? Karena kebanyakan duitnya itu bukan duit pribadinya, melainkan dikorupsi. Seandainya itu duitnya dari duit pribadinya, sama istrinya juga dia bertengkar setiap hari. Dan jika kita bersabar, kita tidak akan merasa kelelahan. Ketika kita bersabar, kita merasa aman. Kenapa? Orang yang bersabar itu sudah pasti dia berlapang dada. Jika orang yang berlapang dada ketika dicaci, dimaki, dihina dan sebagainya, dia masukkan ke dalam hatinya, tapi hatinya masih longgar. Contoh, saya kasih contoh lagi nih. Di dalam bis banyak orang, penuh, padat. Dimasuk lagi orang gendut, apa yang terjadi? Sempit, pengap, keluar nggak bisa. Begitu. Tetapi jika bisnya besar, orangnya yang berisi pas-pasan, sekitar bisnya besar berisi 12, walaupun ditambah tetap enak, tetap longgar. Begitulah hati yang lapang. Dan orang yang bersabar itu senantiasa malaikat yang mendekatinya. Malaikat selalu mendoakannya. Pernah zaman Rasulullah sedang berduduk, di depannya ada Abu Bakar yang sedang dicaci dimaki oleh kafir Quraisy. Abu Bakar hanya tersenyum. Melihat Abu Bakar digituin sama orang kafir Quraisy, Rasulullah juga ikutan tersenyum. Dan ketika Abu Bakar membalas cacian makian orang lain itu, Rasulullah meninggalkannya. Pergi dia, Rasulullah. Abu Bakar melihat seperti itu, heran dia. Kenapa Rasulullah begini? Gitu. Ya hampir Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa engkau meninggalkanku? Kenapa engkau berpaling dariku ya Rasulullah? Katanya. Wahai Abu Bakar, kata Rasulullah, sesungguhnya ketika engkau dicaci, dimaki, dihina, engkau bersabar, malaikat bersamamu. Malaikat mengerumunimu dan mendoakanmu. Ketika engkau membalas cacian itu, apa kata malaikat? Bubar kanan, balik kanan bubar. Apa kata setan? Balik kiri dekati, kata setan. Begitulah, saya tidak mau mendekati orang yang didekati setan, kata Rasulullah. Begitulah ketika kita bersabar. Jangankan orang, malaikat juga mendekati kita. Jangankan malaikat, Allah sekaligus mendekati kita. Maka jangan pernah kita timbulkan rasa emosi. Jangan pernah kita sedikit-dikit langsung emosi. Dikit-dikit emosi, itu nggak pas, kurang cocok. Memang ya, remaja itu adalah fitrahnya emosi. Tetapi barang siapa yang bisa mengendalikan emosinya, dia adalah remaja yang paling mulia. Ketika nih orang dicaci, dihina, kan sakit rasanya nih, sakit dah, pasti sakit itu. Tapi dia bersabar, merasa lembut. Yang lama-lamaan orang yang mencaci dia, bosan saya mencaci dia, dia sabar mulu, nggak ada emosinya, kata. Pergi dia, nggak mau lagi emosiin orang, mencaci maki. Dan ketika orang sedang diputus cinta, rasanya sakit nggak? Sakit nggak? Nggak. Sakit nggak? Sakit nggak? Tahu nggak yang lebih sakit dari itu? Ya,
Tahu nggak yang lebih sakit dari itu? Nggak tahu ya? Kurang pengalaman ini. Ditinggal pas lagi sayang-sayangan. Itu sakitnya itu. Tetapi sakitnya itu bisa diobati ketika orangnya bersabar. Orangnya ketika dia bersabar, itu merasa ya biasa-biasa aja, walaupun di dalamnya berapi. Dan seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, yang dikatakannya, ketika orang mencacimu, menghinamu, membulimu, biarkan kata-katanya itu melewati hatimu. Jangan masukkan ke dalam hati, supaya hatimu tidak lelah. Ketika orang yang mencacimu, menghinamu, jangan pernah balas cacinya itu. Balas dengan bahasan yang diam, supaya dia tahu singa tidak sepantasnya melayani anjing yang selalu menggonggong. Ya, sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Ya, daun salam, ulub ni mungkur. Ini jam sudah malam, waktunya kita tidur. Manuk cingcingan burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Ya, kalau ada jarum patah, jangan simpan dalam peti. Kalau ada kata-kata saya salah, mohon dimengerti. Karena jika ada benarnya itu dari Allah, kalau ada salahnya itu datangnya dari kebodohan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan acara muhadarah pada malam yang indah hari ini. Salawat besertakan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dan dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Alhamdulillah. Hadirin sekalian yang berbahagia, saya berdiri sini ingin menyampaikan mengenai rasa ikhlas. Ikhlas menurut bahasa adalah murni yang berarti tidak tercampur dengan niatan lain. Dan ikhlas menurut istilah melakukan segala sesuatu yang semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Menerapkan rasa ikhlas dapat diterapkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kalian melakukan ikhlas pada hati kalian, maka Allah akan memberikan ganjaran berupa pahala yang besar. Seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tunaz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Artinya, padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah Subhanahu wa taala, ikhlas menaatinya yang semata-mata menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan demikian itulah agama yang lurus dan benar. Akan tapi memang pada dasarnya ikhlas tidak dapat diukur dengan metode apapun. Tetapi semakin banyak kalian melaksanakan ikhlas, semakin besar pahala yang kalian dapat.
Akan tetapi, jika kalian melaksanakan segala sesuatu karena terpaksa, maka Allah tidak akan mencatat amal tersebut sebagai perilaku ikhlas. Maka dari itu, marilah kita melaksanakan ikhlas pada hati kita dalam menjalankan segala sesuatu. Contohnya seperti piket asrama, piket musola, piket masak. Sekian pidato dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi